Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam Renungan Hidup dalam Iman. Saya mengawali perenungan ini melalui pembacaan dari Roma 5 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar yang namanya generasi stroberi. Ya, apa itu generasi stroberi? Satu generasi yang sering dikasih label bagi mereka anak-anak muda yang sangat kreatif, ya. Tapi mereka dianggap juga mudah rapuh, ya. Gampang stres, mudah menyerah, sulit ketika menghadapi sebuah tekanan hidup. Istilah lain, keren di luar namun rapuh di dalam. Itulah makanya mereka disebut dengan generasi stroberi. Nah, saudara tahu bahwa banyak para ahli menyebutkan salah satu penyebabnya adalah pola asuh dari orang tua. Di mana banyak orang tua yang terlalu overprotective terhadap anak di dalam pola pengasuhan, bahkan juga terlalu memberikan kasih sayang yang berlebihan tanpa diimbangi dengan satu disiplin tertentu. Sehingga muncullah generasi-generasi muda yang sangat mudah rapuh, yang sangat mudah menyerah, bahkan tidak kuat terhadap sebuah tekanan. Tentunya kita rindu bahwa setiap kita bertumbuh menjadi orang-orang yang tangguh. Kita rindu bertumbuh menjadi orang-orang yang memiliki daya juang di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah tantangan yang tidak mudah. Lalu bagaimana membentuk ketangguhan atau daya juang bagi generasi-generasi stroberi saat ini? Nah, saudara, Alkitab ternyata juga sudah menunjukkan bagaimana Tuhan membentuk ketangguhan. Contoh yang paling kita lihat adalah kisah bangsa Israel di dalam Keluaran pasalnya yang ke-14. Saudara tentu ingat bahwa selama 430 tahun bangsa Israel menjadi budak di Mesir, mereka sudah punya mental budak. Jadi mental mereka itu sudah mental yang harus diperintah. Dan ketika Tuhan menyuruh Musa untuk membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan, tentunya Tuhan juga punya satu misi, punya satu tujuan bagaimana mental budak ini berubah menjadi seorang mental yang memiliki daya juang. Dan ternyata saudara-saudara, untuk membentuk daya juang bangsa Israel, Tuhan tidak membentuk itu dengan instan. Ya, tapi justru ketika Tuhan ingin membentuk daya juang daripada bangsa Israel, Tuhan dengan sengaja menghadapkan mereka kepada kesulitan, kepada persoalan. Jarak yang seharusnya bisa ditempuh dengan singkat dari Mesir menuju tanah Kanaan, tapi Tuhan dengan sengaja dikatakan sengaja membawa mereka kepada perjalanan yang panjang selama 40 tahun. Tujuannya apa? Membentuk dan mendidik karakter mereka. Maka saudara-saudara, cara yang pertama yang Tuhan kasih, yang Tuhan tunjukkan untuk membuat bangsa Israel menjadi orang yang tangguh, dengan sengaja menghadapkan kepada persoalan. Nah, saudara-saudara, bukan hanya itu di ayat yang kita lihat tadi di dalam Roma pasalnya yang kelima juga dikatakan di sana, bahwa ternyata kesengsaraan itu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan karakter tahan uji, ya, yaitu ketangguhan. Maka saudara-saudara, bukan kenyamanan ternyata yang membentuk ketangguhan. Bukan kasih sayang yang berlebihan yang membentuk ketangguhan. Tetapi ternyata bagaimana tantangan, kesulitan, dan pergumulan, justru inilah yang Tuhan pakai memproses baik bangsa Israel maupun anak-anak Tuhan, sehingga mereka memiliki daya juang di dalam menghadapi dunia ini. Maka apa yang menjadi sebuah refleksi bagi setiap kita? Jika kita adalah orang tua, maka marilah kita beranikan diri membiarkan anak-anak kita menghadapi tekanan-tekanan yang mungkin ya bertujuan untuk mendidik
mereka. Ingat saudara, Israel tidak dibebaskan dari kesulitan, tapi Allah menyertai mereka. Bahkan ketika Laut Teberau itu sudah menjadi tantangan terbesar bagi bangsa Israel, Tuhan menunjukkan mujizatnya dengan membelah Laut Teberau. Maka kalau saudara menginginkan anak yang tangguh, jangan mengambil alih segala persoalan yang mereka hadapi, tapi dampingi mereka, izinkan mereka menghadapinya, ya, dan percayai bahwa mereka pun Tuhan akan sertai ketika menghadapi berbagai kesulitan itu. Dan kita sebagai anak, ya, generasi-generasi yang sering disebut sebagai generasi stroberi yang mudah menyerah, maka mari kita belajar untuk menerima setiap proses dan jangan langsung anggap dirimu gagal. Terus berjuang gitu ya. Ingat, rapuh itu bukan identitasmu. Kalaupun mungkin gagal 1-2 kali, ingat itu adalah proses yang Tuhan pakai untuk membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh. Dan selalu latih keberanianmu untuk menghadapi tantangan sekecil apapun. Jangan biarkan orang tuamu mengambil alih segala tantangan dalam kehidupanmu. Berani mengambil langkah kecil, dan ketika gagal tetaplah berjuang dan percayalah sebagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel ketika diperhadapkan dengan persoalan dan kesulitan. Maka Tuhan pun akan menolongmu. Ya, Tuhan akan memberikan kemampuan untukmu bisa bertahan melewati berbagai kesulitan sehingga kamu menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.